Halo sahabat belajar kelas 3. Kita akan mempelajari tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4 menyayangi hewan. Kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang peran anggota keluarga. Pokok pembahasan peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukan dan memiliki peran masing-masing. Peranan anggota keluarga sebagai berikut. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ayah bertanggung jawab terhadap keluarga. Ibu berperan sebagai kepala rumah tangga. Ibu bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Tugas anak adalah belajar. Setiap anggota keluarga memiliki pengalaman dalam menjalankan perannya. Dalam menjalankan perannya, setiap anggota keluarga saling membantu. Jika anggota keluarga saling menyayangi, kehidupan keluarga menjadi nyaman dan tenteram. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang persiapan wawancara dan tokoh dongeng. Memilih narasumber saat wawancara. Sebelum kegiatan wawancara dilakukan, kita harus menentukan narasumber dan menyusun pertanyaan. Narasumber yang dipilih harus orang yang memahami tentang topik wawancara, dan daftar pertanyaan harus ditulis dengan jelas sebelum wawancara. Langkah-langkah menyusun daftar pertanyaan wawancara. 1. Menentukan tema. 2. Mencari informasi. 3. Membuat pertanyaan yang berhubungan dengan tema menggunakan kalimat efektif, singkat, padat dan jelas, pertanyaan terbuka dan logis. 4. Melakukan penyuntingan. 5. Mencatat secara berturut. Tokoh dalam dongeng. Dalam sebuah dongeng terdapat tokoh yang diceritakan dalam dongeng. Tokoh tersebut dikelompokkan menjadi 3 yaitu 1. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik. 2. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak jahat. 3. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah. Tokoh baik dan jahat dapat dilihat dari perilaku atau bahasa komunikasinya dalam cerita. Untuk mata pelajaran matematika kita akan belajar tentang penggambaran pecahan sederhana. Penggambaran pecahan sederhana. Perhatikan gambar persegi panjang di bawah ini. Persegi panjang di atas dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nilai untuk kotak arsir merah adalah 5/8. Nilai untuk kotak arsir putih adalah 3/8. Maka angka 5 dan 3 disebut pembilang, karena mewakili kota merah dan putih yang diinginkan.
Dan angka 8 disebut penyebut, karena satu bangunan yang dibagi 8 sama besar. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya kita akan belajar tentang teknik potong. Teknik potong dilakukan dengan menggunting atau menyobek adalah teknik dalam berkarya seni dengan menciptakan bentuk yang dihasilkan dengan cara menggunting atau menyobek bahan seperti kertas. Langkah pertama untuk membuat karya seni dengan teknik menggunting dan menyobek kertas adalah menyiapkan kertas koran, kertas berwarna atau majalah, gunting, dan lem. Membuat pola di atas kertas gambar sesuai imajinasi. Menggunting atau menyobek kertas menjadi potongan-potongan kecil. Menempelkan potongan kertas sampai memenuhi pola gambar. Kemudian, menunggu sampai lem kering. Untuk mata pelajaran pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan kita akan belajar tentang kombinasi gerakan menarik dan mendorong dalam bentuk permainan. Latihan mendorong tembok dan menarik teman merupakan salah satu variasi dari gerak non-lokomotor bermanfaat untuk melatih kekuatan tangan. Berikut langkah-langkah latihan mendorong tembok dan menarik teman. 1. Mendorong tembok dengan tangan. Cara melakukannya adalah: A. Berdiri di depan tembok. B. Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri bertemu dengan tembok. C. Kaki kanan berada di depan. D. Setelah aba-aba, dorong, lakukanlah gerakan mendorong. E. Lakukan gerakan mendorong tanpa berpindah posisi. 2. Menarik tangan teman. Cara melakukannya adalah: A. Berdiri berhadapan dengan teman. B. Pegang pergelangan pasangan. C. Setelah aba-aba, tariklah temanmu. D. Lakukan gerakan mendorong tanpa berpindah posisi. Sobat belajar, demikianlah pembahasan untuk subtema ini. Semoga bermanfaat dan selalu belajar dengan giat.